walladzina subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina kin kaya dai gede. Masyaallah. Walladzina orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh fina kepada aku lanahdiyanna sungguh aku akan memberikan hidayah. Lanahdiyanna sungguh aku akan memberikan hidayah. Hum kepadanya subulana ini tuh diberi anu Gus, diberi apa, kayu lagi, atau diberi kayu memanjang seret langsung. Jadi kalau ini kepede aku ya jebol, nah triplek apa ya enggak. Jadi ini tadi diberi kayu lagi memanjang terus dipaku, jadi kalau diinjak itu enggak jebol. Meja itu jangan dipindah-pindah. Kalau di sini biar di sini terus. Ini kelemahannya kalau dipindah, kalau sudah 3 kali, maka meja ini mutung, nggak mau hidup lagi. Kalian percaya? Bukannya keropos, tapi gara-gara dipindah itu gorek-gorek langsung rusak. Harganya memang atau 1.000. Berapa harganya? 200.000 kan? 260 kan? Nah iya. Harganya memang atau 50. Makanya jangan dipindah-pindah. Walaupun ada acara biar di sini. Polisi jangan dipindah. Ini sekali dipindah. 2 kali dipindah, 3 kali dipindah. Ya udah mutung dia. Supaya nggak mutung jadi pindah-pindah. Man sabata. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana pada jalanku. Subulan itu jamak. Pada beberapa jalanku. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, maka lanahdiyannahum subulana, Allah akan memberikan jalan kepadanya. Caranya sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh saya sering nyindir kamu. Yang 15 tahun harus punya penghasilan, aku yakin. Amin. Kalau kamu kreatif disiplin, insya Allah. Kamu caranya dengerin. Kamu sowan ke Umi saya ajarin. Itu si cantik itu ahli. Si cantik dulu itu pernah jadi singa bisnis online. Cara-caranya itu ngerti. Ini caranya. Kamu saja, jadi aja milih tak ungkal ke celurit we. Ada calanan dulur diwi, mikir, wajat YouTube jedul nggak bio, penggandaan uang jedul. Yang kedua misal saya di robek jadi piro jadi pirang-pirang kan, malah rapayu. Jadi orang itu kalau sungguh-sungguh mencari jalannya Allah, dia akan menemukan. Kalau nggak percaya buktikan. Menemukan. Saya besok kan pengen calonkan gubernur. Apa kata saya? Jangan nyoblos saya, jangan milih saya, milih yang lain. Milih yang lain. Milih yang lain, jangan milih saya.
Milih yang lain. Ada seorang lelaki tuaman banget, kamu salut banget sama dia, bahkan menjadi pujaan kamu. Ganteng, masih muda, kaya raya, hebat. Delalah chattingan sama kamu. Assalamualaikum. Kamu coba ke salam. Mohon maaf, saya rencana pengen melamar kamu, boleh enggak? Kamu itu kalau pengen jadi orang hebat, jangan ngomong ini boleh. Mohon maaf, aku orang jelek, aku nggak layak jadi pendampingmu. Masih ada wanita lain yang lebih layak daripada kamu. Padahal saya asli itu, kowe sekali kepengen banget ya. Justru dengan kata-kata itu orang semakin cinta. Dan baginda Rasul pernah dawuh, apabila ada orang senang jadi pemimpin, jangan dijadikan. Kenapa? Orang ini orang jelek. Kalau ada orang senang jadi pemimpin, jangan jadikan. Enggak benar itu orang. Anak santri mondok kan dadi kiai. Terus setelah boyong wah langsung ke pondok. Ora dadi we. Ora dadi. Saya dulu itu boyong nyampe rumah ngajar, yang penting ngajar. Enggak pengen punya pondok. Makanya tak larang bayar, enggak ada pembayaran itu selama 19 tahun. Selama 19 tahun santri tidak bayar sama sekali. Uang makan, uang kita pun tidak ada yang bayar. Ada bayar itu setelah saya ketemuan orang itu ngomong, Ustadz, kalau santri tidak ditarik uang, maka pondok tidak akan maju besar. Kalau pengen maju, suruh bayar per bulan 1 juta. Ijazahnya seperti itu. Ijazahnya seperti itu. Kemudian ada santri yang saya tumbalkan untuk bayar 1 juta. Tapi ada yang 500. Tapi banyak juga yang nggak bayar. Setelah itu langsung maju besar, gitu. Dan itu pun saya tidak mau memberi nama pondok. Nyampe sekarang pondok ini nggak ada namanya. Al-Mubarok itu nama musola, Al-Arba'in nama karya tulis. Pondoknya nggak punya nama. Seumpamanya saya dipaksa untuk memberi nama, maka saya beri nama Pondok Pesantren Al-Murad Mariti. Al-Semrawuti. Gimana enggak murad marid? Dijak ngaji malah mangkat, bareng mangkat malah ngantuk, bareng gak ngantuk malah dolanan HP. Coba piye coba. Nah, orang pondok murad marid apa nek? Apa update lagi? Paham? Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al musinina, sungguh bersama dengan orang-orang yang baik. Gusti Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik. Selama kita berniat melakukan kebaikan, maka Allah akan bersama dengan kita. Ciri-ciri Allah bersama dengan seorang hamba, ciri-cirinya, hambanya tenang. Kalau kamu tergejolak, positif weh. Positif. Saya tadi kan takziah, nggak punya uang sama sekali saya. Sudah nyampe hampir di Kota, si cantik saya tanya, punya uang berapa? Yang 50. Ya terus nanti membantu 50 gitu. Enggak, lah terus nanti 50.000 ini belikan gula. Jadi ditaruh di kerasa. Terus cuman gitu doang. Iya. Iya. Jauh-jauh takziah. Terima gue sak kresek, isinya sekilo gula. Hah? Ya rugi bensinnya kan. Kembali. Sampai di rumah naikkan apa? Naikkan itu air 10 dus. Setelah 10 dus
Nelpon bos Hasan. Bos transferi 2 juta. Iya, transferi bos Hasan. Transferi 2 juta. Alhamdulillah. Ilmu perak biasa Hasan. Tapi itu mau dilamar kayak Hasan tak paling mau ngomongnya. Artinya kurang suka Hasan wesan, kurang suka we. Nah Hasan kalungnya wis Mas Permata, pacine saka belian, sandalnya saka emas Mas Hasan maksudnya. Wa innallaha la ma'al muhsinina, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Pokoknya kalau kamu baik, Allah akan menyertaimu. Wes dang, tak percaya begitu ini. Baikkan bajimu, baikkan wajahmu, baikkan rambutmu. Baikkan rambutmu, baikkan jangan cuma itu saja. Menurut saya, baikkan uangmu. Orang itu punya uang sama nggak punya uang itu beda. Saya tuh lihat santri, kenapa kok santri jepipis, nunda, kenapa coba? Rapatan di duit. Coba main berduit. Aku yakin langsung loh, maumu cerdas mungkin mau 20%. Iku nak coro HP langsung full 100%. Ya enggak? Mail tak tanya Il, pelintat sebabmu apa Il menengai? Gak tahu Ustaz. Kowe Il ora cerdas, kenapa coba menengai? Sebab kamu dapat nanti duit. Orang itu kalau berduit itu cerdas, otaknya ini nyampe Sidratil Muntaha. Bisa nggak? Gue nak tanggal tua gitu. Goblok total kan? Coba berkiriman, wajahnya langsung berseri-seri. Ya. Kamu datang kiriman, wajahmu berseri-seri. Bagaimana supaya berseri-seri terus? Caranya, kiriman kamu itu jangan digunakan. Uangnya dibiarkan terus. Nanti wajahmu berseri-seri terus. Untuk kiriman mereka ya jangan digunakan lagi. Nanti berseri-seri terus kan? Percaya nggak? Berseri-seri terus. Tak percaya betul ini. Coba, jangan digunakan caranya. Kalau kamu gunakan habis, ya berseri-serinya gitu. Tidak percaya begitu ini. Kayak kedua nih. Kayak ketinggian. Nah, begini kan wajahnya ketok ombol. Kama qala sebagaimana qala bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man talaba syai'an, man barang siapa talaba mencari. Mencari apa? Syai'an sesuatu. Wajada dan sungguh-sungguh. Wajada dan sungguh-sungguh, orang itu tersungguh-sungguh artinya. Wajada maka mendapatkan. Wajada maka mendapatkan. Wes nara percaya coba. Dan kamu mencari coba. Hah? Hah? Kamu bawa kerdus enggak? Enggak kan? Enggak. Ning. Angkatkan kerdus dari sana ning. Di aula itu ada kerdus kan, coba ambil. Coba ambil. Ambil. Coba. Ini praktek ilmu.
sampai di mana ada santri yang sungguh-sungguh. Coba ambilkan. Ini. Langsung lewat situ, ngapain bawa sandal? Ini kan mencari kan? Mencari. Coba perhatikan. Nial. Ambilkan kerdus. Dua. Ambilkan. Coba perhatikan. Ini ada teori yang saya sampaikan, ada 2 santri yang saya perintah. Langsung lewat situ oleh kesuwan saya ikut. Langsung lewat situ bunyi gini deh. Kesuwan nih, lewat situ. Lu ada jalan pintas kok. Lewat Jakarta. Langsung lewat. Itu di situ kan ada atau kerdus. Nah, ada jalan tol lewat Pantura. Coba nanti perhatikan. Kira-kira berhasil yang mana? Jadi man talaba syai'an wajada. Barang siapa yang mencari sesuatu dan orang itu sungguh-sungguh, dapat nggak? Dapat. Siapa yang tidak dapat? Yang nggak sungguh-sungguh, dikongkon di kerdus malah tinggal turu. Beda kalau berangkat, mana? Ke sini, malah intip-intip. Ke sini. Ke sini. Ngapain dibuka? Tidak usah dibuka. Siapa yang nyuruh buka? Ngapain dibuka? Bersini. Nah, biarkan. Bersini. Nah, letakkan. Dah. Siapa yang nyuruh buka? Udah sempatnya ngambil kerdus lah wes. Ini tuh ada 2 orang. Ini ada 2 orang. Tak suruh ngambil sesuatu. Dia ngambil juga. Tapi kenapa yang ini cuman bawa 1, yang ini bawa 2? Sebabnya cuma 1. Man talaba syai'an wajada. Jadi pada akhirnya dia mendapatkan 2 kardus. Dia mendapatkan 1 kardus. Sementara yang nonton gak dapat. Ya enggak? Kamu gak dapat. Sama-sama nonton. Saya yang paling beruntung. Karena saya dapat 3 kardus. Walaupun saya tidak ngambil, maka saya cepat kaya. Dapat 3 kardus, tidak ngambil saya. Padahal sama-sama nonton nih. Kamu nonton, saya juga nonton. Itu bukti bahwasanya di balik otak yang cerdas mampu menghadirkan harta. Mendapat atau tidak tergantung sampai di mana Anda mencari dan sampai di mana Anda sungguh-sungguh. Selama Anda mencari dan sungguh-sungguh, wajar akan menemukan. Tapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh dalam mencari, tidak dapat. Tidak dapat. Tak percaya begini, tidak dapat itu. Entam. Saya itu, dengerin. Saya itu meyakini kamu adalah orang hebat. Bila mana? 1, kamu alim. 2, kamu sergap. 3, kamu totalitas hormat sama guru. 4, kamu pandai mengondisikan uang. Kamu pandai mengondisikan harta. Jangan pernah dia malu. Gara-gara ini tidak takut malu, dapat dia. Kamu malu, gak dapat.
Percaya nggak? Makanya kadang-kadang pemikir-pemikir hebat itu sangat dibutuhkan. Pemikir-pemikir hebat sangat dibutuhkan, apalagi orang-orang yang mampu memberikan motivasi tinggi. Orang-orang yang memberi motivasi tinggi. Kamu saya kok Santri Al Mubarak dan dipasrai sama Romo Yai saya untuk mengelola toko. 1 tahun itu tuh punya cabang di mana-mana ini. Kamu disuruh ngelola toko, barang mana barangnya bojar ketok. Nunggu kalau orang datang, nggak cerdas. Nggak cerdas. Dan terus bagaimana? Nah, kan banyak toko itu. Titipin. Toko-toko titipin semua. Kira-kira laku nggak? Laku. Ada akhirnya kan laku itu. Agar saja saya punya toko. Saya punya toko, punya 1 kardus. Saya titipkan ke ini, tak suruh jual. Alhamdulillah kejual. Saya titipin ini, kejual lagi. Titipin ini. Ada 1000 orang saya titipin. Di 1000 kota. Apa yang terjadi? Saya punya gudang yang besar. Karyawan saya nyampe 750 orang. 1 karyawan saya gaji 5 juta. Semua karyawan tak pegangin mobil semua. Seneng gak yang pegangin mobil? Seneng. Walaupun pick up seneng. Suamimu kerja di tempat saya tak cekel pick up seneng. Hari raya ngono kuwi. Halal bihalal nih gone mertuamu go pick up nih senenge pala. Ini motivator itu penting itu. Paham? Nah, itu toko itu yang megang saya beres itu. Titipin. Kamu ngerti nggak? Saya ini mampu menembuskan sarung hari ini itu 79. Kalah weh. Mungkin keuntungannya mungkin ya sekitar ya antara 6 atau 7 juta. Kalah. Kenapa? Otamu didel. Jika air ke sini ini cedak lewat Surabaya. Tadi kan orang mesti mubeng. Ini ada jalan pintas. Kenapa saya kalau selesai ngimami langsung cepat cepat. Lapo saya lewat sini kesuwen. Walaupun pada akhirnya itu ngelangkai cabai itu. Cabai itu lah seneng dilangkai. Ya bang ya. Tem. Tamu. Tem. Mondok itu jangan mondok tok. Santri yang hebat, santri yang alim, santri yang sergap, santri yang sami'na wa ta'na sama guru. Yang nomor 4, pandai mengondisikan uang. Nah dia, dalam Ustaz, saya butuh uang 1,5 miliar. Siap Ustaz, nomor rekening. Jerit gitu. Hebat gak? Firly, dalam Ustaz, kirimin mobil, 17 mobil ke Al Mubarak. Siap Ustaz. Tidak ngirimin mobil dari Jawa Barat enggak, langsung ngebil di apa itu di Semarang. Ya, tolong ya, kirimin 17 mobil di Pondok Pesantren Al Mubarak. Ini baru santri hebat. Santri kayak dapurmu. Tentam. Latihan. Ini toko ini dihebetno kuwi. Semua santri situ semua. Dia tak cekel. Drillingnya Mahfud mati total. Dia tak cekel. Sing ngelola saya. Toko warga gak payu kuwi. Quran juga sama gitu.
laku pirang-pirang wi. Loh, ini tadi saya kan Demak kan marketing gratis. Ada yang pesan 10, ada yang pesan 20, ada yang pesan ini, pesan ini, pesan ini. Penting itu. Ini orang-orang yang nggak dikenal itu. Justru kalau nggak dikenal itu. Besok aku mati, wongnya melu takziah wi. Ada media sosial innalillah langsung datang semuanya. Waman qara'a, waman barang siapa qara'a mengetuk badan pintu walajja man barang siapa qara'a mengetuk badan pintu walajja dan berusaha masuk walajja dan berusaha masuk walajja maka masuk. Kamu bertamu, pintunya tertutup, kamu tidak mengetuk pintunya, ora salam, ora kula nuwun, kamu diam aja di depan pintu, kira-kira dibuka ya? Kemarin ini kamu itu pengen ngalim, tidak mengetuk pintu ilmu dari langit. Kamu pengen kenyang, tidak mau mengetuk pintu makan dari langit. Kamu pengen kaya, tidak mau mengetuk pintu rizki dari langit. Tidak berhasil kau. Kalau pengen pintu itu terbuka, diketuk, tok tok tok, assalamualaikum gitu. Aku yakin teman rumah ya. Setelah kamu ketok, berusaha untuk masuk, dibuka, masuk. Kira-kira masuk nggak? Masuk. Kamu itu, alah kodok-kodar, kegedean kodok-kodar itu urusan Allah. Manusia urusannya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah, usaha dan doa, usaha dan cita-cita. Doa itu artinya cita-cita. Ya Rabb, masukkan ke surga, itu artinya dia cita-cita. Ya Rabb, takdirkan kami menjadi orang yang baik, namanya cita-cita. Usaha sungguh-sungguh dan cita-cita pasti berhasil. Kenapa si fulan fakir? Itu adalah keinginannya. Kenapa si fulan bodoh? Itu adalah keinginannya. Menjaga wajah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan dapat. Seumpama saya kok bisa menafkahi kamu setiap bulan 1 miliar, maka langsung saya milih kamu. Kamu yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling cerdas, yang paling hebat, langsung tak pilih. Ayahmu tak transfer uang 10 miliar. Rumah, tanah, bangunkan semua. Kira-kira diterima nggak? Diterima. Nggak percaya gitu ini. Wong tuamu utangnya akeh. Ya kan? Belikan mobil yang mewah, rumah yang mewah, belikan tanah yang diterima. Belum melamarnya sudah diberangkatkan haji semua, haji apa? Haji yang plus itu loh, yang bayarnya 500 juta gitu. Diterima nggak? Diterima. Percaya nggak? Ya. Walaupun jadi istri saya yang kedua. Tapi lah bentukmu kere, jangan kalau istri kedua, istri pertama apa mau? Ya. Saya tuh kalau uji coba orang ini terjadi seperti dia, tulus sih. Pandai mengondisikan duit enggak?
Kalau tidak pandai mengondisikan uang, goblok. Allah. Man arada dunia, nutihi minha. Betul? Dan siapa yang menginginkan dunia, nutihi minha. Allah akan datangkan. Percaya nggak? Dulu pengen ada acara itu. Saya butuh air. Apa yang terjadi? Didatangkan Allah. Dari mana ini coba? Dari Ponorogo gimana? Ponorogo. Ini didatangkan dari Ponorogo itu. Tidak mengeluarkan uang sepersen pun. Didatangkan satu mobil. Didatangkan satu mobil. Kenapa? Niat saya kuat. Cita-cita saya kuat. Hentam. Kamu boyong, tabil. Kirimi 100 juta. Kok raiso? Berarti anjan kowe ra cerdas. Percaya Gus? Hele. Kamu. Wow, terima kita lanang itu. Kok tangan nih, kok tangan nih. Kok tangan. Sarungmu ganti saya Apa? Alah gayamu. Cuman gaya doang. Payu nih, ganteng nih payu. Udah payu. Cewek-cewek gitu. Pengennya ya uangnya cukup, ya kan? Ceng. Ya enggak? Kamu seneng suamimu berduit apa kere? Kamu seneng suamimu yang selalu siap sedia mencukupi semua kebutuhanmu, apa yang menunda-nunda? Kamu punya suami bepergian pakai sepeda motor, apa yang pakai mobil? Kamu punya suami nganten baru, bulan madunya seneng diajak mancing bareng di sungai, apa berangkat umroh ke Mekah Madinah? Semuanya itu butuh duit. Saya itu sering. Orang itu kalau pengen sehat walafiat, otaknya cerdas, hebat, bil fulus. Ono wong loro, asa duwah loro, gawane di sakarung, sakresek, langsung sehat. Lah percaya betul? Percaya? Ya. Asa duwah loro cuma kenapa tuh? Mboten napa-napa Ustaz. Di duit mboten gadah. Ya mereka kiriman entek. Kiriman entek. Makanya santri ini kalau tanggal tua ini banyak yang sakit. Ono batu kan, ono gudi kan. Ini Imam Ghazali. Man qara abadan walaja. Barang siapa yang mengetuk pintu, kemudian dia berusaha untuk masuk, maka masuk juga. Kenapa tidak masuk? Tidak mau mengetuk pintu. Tidak mau mengetuk pintu. Ini tadi kan ada orang ngebel. Kiai butuh tanah enggak? Untuk apa? Untuk dibetor. Ya butuh. Pakai apa itu? Pakai gelendong? Apa pakai truk? Pakai dam? Coba dicek. Padahal saya nggak punya uang. Coba dicek. Kemudian orangnya ngecek. Gimana bisa masuk nggak? Wah, jalannya kecil Kiai. Oh, ya udah atau nggak usah. Apa kata dia? Kiai, semuanya saya usahakan jalan gimana? Lo itu urusanmu. Saya kan urusannya beli itu. 1 jam berapa? 200.000 Kiai. Dan nanti bagaimana? Yang lesernya bagaimana? Oh ya nanti sama santri. Jangan pakai santri. Santri keler-keler. Ngangkat telungoni gudi-gudi. Ngangkat padas wae. Segini orang rampung. Pakai bulldozer aku bilang gitu. Bisa enggak? Oh, bisa Kiai. Butuh uang berapa? Udah 1 juta aja. Untuk apa 1 juta? Untuk itu nebangi pohon-pohon untuk jalan menuju ke lokasi. Saya kan beli tanah saya.
Oh ya, udah siap. Kirim ya, 100 dam. 22 juta. Tak transfer. Kirimin nomor rekening. Lalu saya bel, wah ATM kosong. Ya, terus gimana dia? Besok Senin saya transfer. Besok Senin kan jadi gubernur. Besok ada calonan gubernur. Kok jadi wali saya? Betina nih apa netizen sirai ngeluh tapuk udah ke duit hilang ya. Ya enggak? Saya itu pengalaman dulu di Batu saya fakir 19 tahun. Setiap saya nggak punya uang, si cantik itu mencucu. Itu toh imro'atun solihatun itu wanita yang salihah. Itu kalau saya nggak punya uang, si cantik itu mencucu. Apalagi semuanya saya punya istri kamu, buat tekek oleh aku. Buat tekek oleh. Gila. Dikatakan biqadri sa'yika tanalu ma tatamanna. Biqadri sa'yika, dengan kadar perjalananmu. Biqadri sa'yika, dengan kadar perjalananmu. Dengan kadar usahamu. Tanalu, engkau memperoleh ma sesuatu tatamanna yang kau inginkan. Biqadri sa'yika, dengan kadar usahamu, tanalu, engkau memperoleh ma sesuatu tatamanna yang kau inginkan. Kenapa ada orang fakir? Jawabannya cuma satu, karena keinginannya dia fakir. Kenapa ada orang kaya? Jawabannya cuma satu, karena keinginannya dia kaya. Kalau sampai bedigen, dengerin. Silakan Anda kerja yang bersih, jangan yang kotor. Artinya, seumpamanya ente itu jadi seorang petani, ojo macul sawah. Kamu cukup keliling-keliling aja pakai mobil yang nggak ada tutupnya itu loh ke sawah itu langsung diplester semua, dibuat lewat mobil kamu. Kamu cuma ngecek saja. Kalau perlu kamu nggak usah ninjau ke sawah. Kamu punya anak buah, punya manajer, punya direktur, punya karyawan yang mengelola sawah-sawah itu. Kamu duduk manis saja. Beli sawah berapa? 10 hektar. 10 hektar. 1 hektarnya apa itu ada yang mengkoordinir setiap hektar. Kamu punya anak buah 10 orang. Kamu nggak usah butuh untung banyak-banyak aja. Kamu ngambil untung 30% aja. Yang 70% lebih untuk mereka semua. Aku yakin loh semua orang seneng itu. Percaya nggak? Kalau mereka faknya fakir tetap fakir. Kalau kamu faknya kaya, kamu tetap kaya. Biqadri sa'yika tanalu ma tatamanna. Dengan kadar usahamu engkau akan mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Buktinya saya pengen minuman 2 dus, datang 2 dus. Pengen minuman 1 dus, datang 1 dus. Ini fakta ini. Saya ngomong sama Jazan, pindah kakak. Di waktu kamu pamitan pindah kakak gimana komentar ayahmu? Pusing paling bapakmu, bingung bapakmu paling. Gimana komentarnya? Biasa, orang-orang semaput kan? Saya nyuruh dia Jansan pindah kakak. Kakaknya di mana Ustaz? Di Al-Mubarok. Nanti punya kakak sendiri gitu. Kemudian langsung saya belikan mobil. Ini namanya
Ini namanya saya punya cita-cita. Cita-cita itu akan tercapai bila mana dieksekusi. Seperti mendatangkan ini loh, jadi bila mana dieksekusi. Kalau kamu hanya mau Europe, bagaimana? Paham? Nanti kalau kakaknya udah jadi, langsung saya proses belikan mobil. Jadi santri itu ada yang punya mobil. Nanti beresan, nanti mungkin ada santri putra lagi yang sudah pintar cari uang, tak belikan mobil lagi. Udah yang kamu yang atas nama saja. Nyata Hasan di sini, gue beresan, oke, terus Hanif, api-apian mobil, coba ke dealer, pilih mana, belikan, DP, rasa cash, cash sih mari fakir, kalau DP mari kaya, lu kok bisa Ustaz? Kalau DP itu berlomba-lomba, anak cash ya terus lihat-lihat, kalau di DP lalu setiap bulan ada kreditan, rambut itu langsung jegat tapi itu. Bang. Kalau bayar cash, ya rambutnya ya lemes ini gara-gara cash. Coba bayar kredit, rambutnya loh kayak landak. Saya enggak. Pengen saya ngaji tangan tuh. Ini Imam Ghazali saja ngomong gini ya. Biqadri sa'yika tanalu ma tatamanna. Dengan kadar sampai di mana usahamu, disitulah Allah datangkan apa-apa yang kau cita-citakan. Paham? Tujuannya mau nih semua elek kemudian ditokono api. Jadi tenanan ini mejone so api ini. Ya enggak? Ini satu pinter yang menteleng. Ada meja bagus itu. Harganya berapa? 75 juta. Sangar ya tabiatin ini. Sikile pemas ya. Mas Hasan. Saya ngomong sama si cantik yang nanti malam pesta. Nanti malam pesta. Kemudian saya bilang gini, yang cari bus lele. Silaturahim di tempatnya bus lele. Silaturahim. Pas silaturahim saya ngomong sama si cantik yang di Bisaroi yang Bisaroi wehno sebelum jagung-jagung. Jadi Bisaroi yo jadi wehno nang Lampung. Kok yo mbayari mangan ya. Apa yang terjadi? Jedul digawani lele sakresek. Dalam hati saya, cita-cita saya tercapai. Cita-cita tercapai. Nah, kita keluarin uang cuma 100.000 bisa Roy. Orangnya seneng. Lu jarang banget ya. Orang tamu bisa Roy jarang banget. Orangnya seneng itu 100.000. Saya juga seneng itu lele. Kalau terima lele tau untuk makan juga. Itu penting itu strategi itu. Fa'innal ilma maka sesungguhnya ilmu kanjun gedung la yuhassalu yang tidak bisa dihasilkan, fa'inal ilma maka sesungguhnya ilmu itu kanzun, harta karun. Fa'inal ilma maka sesungguhnya ilmu kanzun, harta karun. La yuhassalu yang tidak bisa dihasilkan illa bil masyaqqati kecuali dengan berat. Ada orang pengen ngalim tengok ning omah enggak jadi. Ada orang pengen ngalim ngajine gak tenanan, enggak jadi. Ada orang pengen ngalim
mananine gak tenanan, gak sungguh-sungguh, belajarnya gak sungguh-sungguh, gak jadi. Ada orang pengen alim, tidak mengamalkan apa yang didahulukan guru, gak jadi. Aplak, wajah ngalim-ngalim toh, yo ngalim, yo kaya. Kaji Nabi pernah dawuh, la hasada illa fisnatain. Jangan pernah kepingin punya cita-cita kecuali menjadi dua orang. Rajulun atauhullahul hikmah fayu'alliman nas ana al-lail wa ana an-nahar. Satu, menjadi seorang lelaki atau perempuan yang dititipin oleh Allah ilmu yang mutabakhir, ilmu yang menyegoro, ilmunya banyak, pengetahuannya luar biasa. Kemudian mereka sibuk, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam menyebarkan ilmu kepada umat. Nomor dua, rajulun atauhullahul mal. Nomor dua, seorang lelaki atau perempuan didatangkan oleh Allah punya harta banyak. Fayunfiku ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian mereka mensedekahkan, sibuk mensedekahkan, nggak pagi, nggak sore, nggak malam, diberikan kepada umat, apalagi diberikan kepada santri. Pahalanya 900.000 kali lipatan dibandingkan sedekah kepada selainnya santri. Kejadiannya akeh ini. Nggak perlu mayoran terus ya. Piye carane Al-Mubarak itu selalu pesta terus. Jadi santri makat mondok mau negeri malah lemu-lemu gak piye. Enggak, saya punya strategi ya. Makanya jangan lebih 9 suapan. Nanti kalau ngikutin semua Masya Allah. Percaya gak? Cuma ngantuk carane. Ngantuk. Ngene dinding-dinding ngambil itu. Fa innaman, maka sesungguhnya orang lam yasbir yang tidak sabar. Kalau ada orang tidak sabar ala masaqatil ilmi, atas beratnya ilmu. Gak sabar atas beratnya ilmu. Belajar kosong moh, ngaji tenanan moh, penulis tenanan moh, gak sungguh-sungguh blas. Ala masaqatil ilmi, pada beratnya ilmu, saatan, satu waktu. Yabqa, maka tetap fi dulumatil jahli, di gelapnya kebodohan, abadan, selama-lamanya. Fi dulumatil jahli, fi dulumatil jari, di gelapnya kebodohan, abadan, selama-lamanya. Ada santri tidak mau belajar, tidak mau pergi meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk mencari guru yang sikoh. Kemudian tidak mau hadir di depan seorang guru yang sungguh-sungguh dalam mengajar, di depan seorang guru yang alim, yang mahir, di depan seorang guru yang yang mampu memberikan contoh yang baik, di depan seorang guru yang pintar mengondisikan uang. Maka yabqa fi dulumatil jahli, kamu akan bodoh selama-lamanya. Pengen bodoh apa pintar? Bodoh itu penyakit, pinter itu obatnya, alim itu obatnya. Bangkrut itu penyakit, sukses itu obatnya. Sakit itu penyakit, sehat itu obatnya. Maksiat itu penyakit, taat itu ada obatnya. Fakir itu penyakit, kaya itu obatnya. Sudah dipilih, beri pilihan oleh Allah, suruh milih 5, ojo milih 5, malah util-util bokong. Ya kan, ini kan buat sesuatu yang jelek gitu. Makanya ngampleng uang dengan tangan kanan, ngampleng uang dengan tangan kiri. Aku yakin rara bender kan. Coba tangan.
Hah? Eh, teori dong. Teori, kamu kita ini masih teori semua. Wajibu dan wajib fi tahsilil ilmi, dalam menghasilkan ilmu. Subhanakallahumma